saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di awal tahun 2024 ini. Melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga, kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera dalam tahun 2024 ini. Pada hari Minggu biasa kedua dalam tahun liturgi, umat Allah merenungkan Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42, yaitu tentang murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang murid. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kisah ini merupakan kisah khas Yohanes. Kisahnya meliputi 2 bagian, yaitu pertama, membicarakan panggilan 2 murid. Bisa kita baca pada ayat 35 sampai ayat 40. Kedua, pertemuan Yesus dengan Simon serta pemberian nama baru, ayat 40 sampai 40. Seluruh bagian itu mempunyai peranan sebagai penghubung antara pujian tentang sabda Tuhan dengan hidup Yesus yang di dalam tradisi Injil dimulai dengan kisah Yohanes Pemaham. Yang penting diperhatikan dalam bagian ini adalah gelar-gelar Yesus seperti anak domba Allah. Ayat 34. Rabi, ayat 38. Mesias, ayat 41. Kecuali itu, juga pemberian nama baru Simon yang disebut Kefas atau Petrus, ayat 42. Pemberian nama baru itu menentukan kehidupan Simon selanjutnya. Dengan demikian, seluruh inti kisah panggilan menjadi jelas, yaitu orang yang dipanggil untuk menanggapi tawaran Allah yang menentukan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pokok-pokok pewartaan yang disampaikan melalui Injil ini adalah Yesus sendiri merupakan tawaran. Mari, lihat. Tawaran itu perlu diikuti oleh para murid. Ikut dan tinggal bersama Dia menjadi ciri kemuridan. Orang mendapatkan kekayaan baru dalam hidupnya karena ia mau ikut
dan tinggal bersama Yesus. Murid yang ikut dan tinggal bersama Yesus lalu menjadi saksi bagi orang lain tentang pertemuannya dengan Yesus. Pertemuan dengan Yesus mendorong orang menjadi misionaris. Kegembiraan dan kebahagiaan yang dialami dari pengalaman iman itu tidak mungkin hanya disimpan untuk dirinya sendiri. Juga bisa diamati pergantian nama Simon yang menentukan hidupnya. Pergantian nama itu mempunyai makna kenabian. Apa yang dinyatakan Yesus baginya menjadi kenyataan. Nama bukan sekedar sebutan, melainkan menyatakan suatu. Panggilan bisa juga menjadi pengungkapan atau pernyataan. Yang penting bukan yang dipanggil, melainkan yang memanggil. Yang memanggil adalah Yesus. Dan Yesus dijadikan sebagai pola dalam perutusan orang yang dipanggil. Panggilan Yesus atas murid-murid demi kepentingan kerajaan Allah. Mereka menemukannya dalam diri Yesus sebagai guru sejati. Mereka pun tinggal dan belajar bersama, mengikuti dan melakukan apa yang dikatakan. Saudara-saudari yang diberkati, Yesus juga bertanya kepadanya, apakah yang kamu cari? Yesus tidak memakai kata siapa yang kamu cari. Kata apa yang kamu cari? Di sini Yesus memberi kebebasan jawaban dari manusia. Saya yakin sebagai umat beriman kita pun menjawab, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Yesus mengajak kita, marilah dan kamu akan melihatnya. Dialah sang guru ilahi kita. Mari belajar dari guru kehidupan, siap sedia melakukan kehendaknya, menjadi saksinya demi kerajaan Allah melalui hidup kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.